Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Ini aku pagi-pagi bikin konten karena ada berita yang mengejutkan soal Samarsik mau dibajak sama West Ham. Tapi nanti kita bahas, seperti biasa kita bahas update dari yang ringan dulu. Kita bahas Serie A dulu. Nah, ini aku ketemu artikel yang menarik. Kemarin aku bahas gimana soal Milan kalah lawan klub Serie C. Ini ada yang bikin artikel di Cult of Calcio. Artikelnya lumayan sombong. Sorry Maldini, Milan might be having their best transfer market in years. Kalau diterjemahkan, maaf Maldini, Milan sekarang transfernya sekarang itu paling bagus setelah bertahun-tahun. Menurutku ini agak berlebihan sih. Mereka kehilangan Tonali. Tonali ini nyawa lini tengahnya Milan. Mereka datangin pemain memang banyak, tapi nggak ada yang benar-benar hebat gitu loh. Siapa itu Loftus-Cheek itu ngelor. Paling Pulisic aja yang bagus. Itu pun belum terbukti di pertandingan sebenarnya. Tapi kalah lawan klub Serie C. Kemudian alasannya kan, ya itu kan tim lapis kedua. Lihat ini ya, ketika aku lihat line up-nya itu bukan tim lapis kedua, tepatnya itu tim pemain-pemain baru. Ya itu, kalau beralasan itu kan tim-tim pemain baru, berarti apakah tim-tim pemain baru itu semua di bawah Serie C? Kayak gitu, udahlah nggak usah. Makanya aku heran, karena selama ini Inter selalu diejek-ejek, wah ngutang FC, nyicil FC. Kita itu menang lawan PSG, lawan Al-Nassr seri, kemudian kemarin lawan apa itu? Yang terakhir ini lawan Salzburg. Oke lah, Salzburg bukan tim yang hebat banget, tapi jelas di atas tim Serie C kan. Nah, itu soal Milan. Kalau Juventus aku masih buta banget. Mereka masih saga Lukaku dan tukaran Lukaku sama Vlahovic ini nggak kelar-kelar sampai sekarang. Jadi aku belum mau bahas dulu. Napoli juga aku masih buta banget. Oke, itu aja soal Serie A, dikit aja. Tentunya sekarang kita bahas soal Inter. Nah, ini banyak sekali berita menarik yang terjadi dalam semalam. Bukan semalam, dalam sepagi. Karena aku udah tidur baru masuk berita-berita ini. Yang pertama soal Balogun. Inter lagi-lagi secara mendadak menarik diri dari pengejaran Balogun. Nah, kenapa itu sekarang masalahnya? Ternyata ini ada kaitannya dengan Barella. Ini katanya loh ya, katanya si salah satu Pedula. Jadi gini, Inter memperkirakan bahwa 30 juta tambah bonus, tambah persentase penjualan itu mestinya sudah lebih dari cukup untuk seorang Balogun. Nah, tapi awalnya Arsenal itu sudah positif. Nah, kenapa malah belakangan Arsenal malah menaikkan lagi tawarannya? Kok tawarannya? Permintaannya. Ternyata ini ada hubungannya dengan Barella. Mereka ingin Barella. Nah, di sisi lain Inter secara tegas menolak Barella is untouchable. Barella tidak untuk dijual. Nah, kontrak Barella itu masih sampai 2026. Kemarin aku salah bilangnya sampai 2024. Itu sebelum diperpanjang. Jadi sekarang itu kontrak Barella masih sampai 2026. Dan itu pun itu kan 2026 masih, sekarang 2023 masih 3 musim lagi kan. Itu pun Inter sudah berencana untuk memperpanjang kontrak Barella lagi. Musim kemarin aku kalau nggak salah sampai 3 kali bahkan lebih aku selalu menyelipkan anekdot unik bahwa setiap Barella main bagus, Inter pasti main bagus. Nah, segitu pentingnya Barella untuk Inter. Dan tentu wajar dong Inter nggak mau, apalagi kemarin Newcastle ngenawar Barella itu kadang cuma di angka sekitar 50-an juta. Enak aja. Ini pun katanya Arsenal nggak puas dengan Declan Rice aja. Mereka berencana membajak satu lagi gelandangnya West Ham, yaitu siapa namanya, Lucas Paqueta. Tapi kayaknya mereka nggak bisa karena Manchester City sudah ini banget. Manchester City itu penawaran pertamanya aja langsung 70 juta. Ditolak sama West Ham, dinaikin jadi 101 juta. Lucas Paqueta gitu loh. Lu ingat musim lalu West Ham itu ada Lucas Paqueta, ada Declan Rice.
itu pun terseok-seok bersusah payah di Conference League lawan Fiorentina. Dan itu dua gelandang itu dua-duanya mau dihargai 100 juta. Ini nggak ngotak klub-klub kayak Inggris. Nah, makanya ketika Gary Neville bilang bahwa wah Liga Arab itu merusak harga, ngasih duit yang nggak masuk akal, ngaca. Lucas Paqueta. Gila, Lucas Paqueta 100 juta. Itu pun masih ditolak. Mereka pinginnya 110 juta. Nah, karena Arsenal kemungkinan nggak bisa dapetin Lucas Paqueta, mereka melirik Barella. Aku berpikir simple. Kalau sekelas Lucas Paqueta, sekelas Declan Rice itu 100 juta, Barella ya mestinya 110 minimal atau 120. Barella tuh sudah 3 musim lebih selalu berada di top. Di timnas pun Barella tuh selalu berada di performa paling atas. Jadi jangan bilang wah itu kan mainnya di Serie A gampang. No. Ketika Italia juara Euro itu kan Barella jadi top performernya kan. Nah, gara-gara ini katanya Arsenal mencoba bermain dengan api. Jadi biasanya itu tawar-menawar itu kan yang ini naikin harga, yang mau membeli naikin harga dikit, yang mau menjual menurunkan harga dikit sehingga ketemu di tengah-tengah kan. Yang terjadi adalah Arsenal terus menaikkan harga dari 30 dinaikin jadi 40, sekarang malah dinaikin lagi jadi 50. Ya tujuan mereka untuk menekan Inter biar mau ngejual Barella. Marotta nggak bisa digitu langsung cabut, nggak jadi sudah. Dan Inter sudah menyampaikan kepada Arsenal bahwa negosiasi untuk Balogun dihentikan. Berarti sekarang masih ada masih ada Taremi, kemudian Arnautovic, kemudian Eliewahi, Morata. Tapi Morata udah enggak. Berarti masih 3 ini. Nah, kemudian mari kita bahas sekarang striker yang diincar, yaitu Taremi. Inter sudah menawarkan 23 juta untuk Taremi, tapi ditolak mentah-mentah oleh Porto. Nah, kemudian yang terjadi adalah ketika Taremi mengetahui bahwa Inter sudah mengajukan penawaran, dia pun meminta Porto untuk menurunkan permintaan penjualannya menjadi sekitar 25 juta. Kalau 25 juta, kemungkinan pasti langsung mau Inter. Kemungkinan loh ya. Kalau 30 juta ya memang agak kemahalan sih. Tapi sebenarnya kalau punya duit 30 juta itu menurutku pribadi harga yang pantas untuk seorang Taremi. Apalagi kita memang butuh banget seorang striker dengan penampilan fisik yang imposing. Imposing itu artinya bisa dijadikan apa ya, kita kayak ngasih batu bedogol satu di daerah pertahanan lawan kayak gitu. Oke, kita lihat saja Taremi sekarang ini jadi incaran utama Inter, dan Inter rencananya ngambil 2 sekaligus, Taremi dan Arnautovic. Dan kalau sekaligus Inter juga mau menjual Korea katanya kemarin sama Liga Arab, sama Fenerbahce apalagi itu. Terus muncul lagi wah Real Madrid katanya mau ngambil Korea. Kayaknya yang Madrid itu cuma gosip aja, sangat apa ya, gak masuk banget. Kalau aku sih harapanku semoga Taremi, karena Taremi ini menurutku instan, kita hampir pasti bisa Scudetto, kecuali kalau ada yang benar-benar di luar ini. Kalau kawan-kawan nonton gimana pertandingan kita lawan PSG, gimana pertandingan kita lawan Salzburg, memang kelihatan banget finisher kita kurang. Apalagi lawan Salzburg itu Lautaro kan nggak main kan. Aduh, di situ kelihatan banget. Oke, nah kemudian yang kedua soal Samardzic. Gila banget. Kembali soal itu rencana West Ham yang menjual siapa namanya? Lucas Paqueta. Nah, memang 101 juta itu kan masih ditolak, tapi kayaknya dengan 101 juta tawaran dari City dinaikin dikit atau diturunin dikit oleh si West Ham, ini udah pasti kelar ini. Jadi mereka sedang memburu gelandang tengah yang punya skill dan bagus. Nah, ini yang masuk sekarang si Samardzic. Tapi kenapa muncul berita ini adalah begini, aku kasih tahu ininya. Kalau di grup kan udah kita bahas dari pagi sudah bahas, langsung pagi rame. Kemarin itu si Samardzic udah datang ke Inter, sudah medical, kalau yang aku dengar sih udah nggak ada masalah, tapi belum bisa menandatangani kontrak. Nah, dari sini muncul segala spekulasi liar ini. Tapi setelah aku baca berita-beritanya, semua spekulasi ini murni dari awak media aja, nggak ada yang bersumber dari
ini dari apa ya, inner circle-nya masing-masing pemain. Kalau yang aku baca itu penyebabnya itu gara-gara agennya karena suatu hal, nggak tahu apa alasannya, karena agennya belum bisa datang ke Milano. Karena nggak bisa hanya Inter dengan si pemain aja yang tanda tangan, harus ada agennya juga. Nah ini sebabnya. Dari sinilah muncul spekulasi, wah ini katanya agennya itu lagi nego sama West Ham. West Ham itu siap menawarkan uang yang jauh di atas ini Inter. Penawaran Inter plus komisi terpisah untuk si agen. Nah ini baru gosip ya, ingat ya, baru gosip. Tapi menurutku ini kecil kemungkinannya karena transaksi antara Inter dan Udinese itu melibatkan juga Fabian. Fabian setelah agak negosiasi yang alot sudah setuju untuk join Udinese. Kalau ini sampai gagal, ini akan bikin Udinese hubungannya dengan Inter jadi jelek. Kemudian transfer Fabian ke Udinese juga jadi gagal. Mereka tetap kehilangan pemain tengah, mereka tidak dapat pemain tengah. Itu aja sih, kecuali misalnya gini, kayak memang West Ham menawarkan duit yang jauh lebih tinggi dari Inter, tapi kalau Inter itu kan sekitar 20 apa 25 juta. Jauh lebih mahal dari 20 itu kan paling 30 kan. Nggak mungkin kayak 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Nah dengan duit segitu mereka juga kesulitan untuk mencari pemain tengah yang berkualitas, sedangkan Fabian itu udah dapat dengan ini harga yang bagus. Begitu sih menurutku. Apalagi yang kalau terjadi beneran nih, sebenarnya yang ditenggarai nakal itu ya agennya. Bisa jadi agennya nanti dijitak sama Samarsik. Itu kemudian faktor kedua. Yang faktor ketiga, kalaupun Samarsik nggak jadi ke Inter, menurutku ini bukan masalah besar. Karena apa? Kemarin aku salah hitung, bilang ada 6 pemain, tapi katanya 7 sama Sensi. Pokoknya intinya adalah lini tengah Inter itu sudah kebanjiran pemain bagus. Dari yang paling jelek dari Sensi, kemudian Aslani, kemudian Hakan, kemudian Barella, kemudian Mkhitaryan, kemudian Fratesi 6, kemudian Samarsik. Kalau Samarsik datang kan 7. Berarti kalau Samarsik nggak jadi ya tetap punya 6. Sedangkan kita hanya perlu 3 pemain di lini tengah. Ini sudah ada double dan semuanya bagus menurutku. Itu sih apa ya, sedikit kecil banget kemungkinan bahwa Samarsik itu bisa dibajak oleh West Ham, apalagi sudah sampai di markas Inter. Aku belum pernah dengar ada berita pemainnya sudah ada di markas yang mau beli terus toto gagal. Kayak ini akan jadi sebuah presiden buruk banget bagi si pemain dan bagi tim yang menjual pemain itu, karena kayak wah ini nggak bisa dipercaya kayak gitu. Kayak Lukaku itu. Lukaku tuh bahkan belum sampai di Inter untuk medical, baru ngomong aja wah hanya di Inter, hanya Inter dan sebagainya. Tahu-tahu sekarang fansnya Juventus sampai demo habis pertandingan mereka lawan apa gitu, demo ke tengah lapangan ngomong wah kami menolak Lukaku. Jadi ya dia ditolak di mana-mana. Nah, kalau Samarsik ini transfernya terjadi seperti itu, ini akan jadi ini nggak bagus lah untuk reputasi dia. Oke, itu aja untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih banyak. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan